Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk adik-adik semua kelas 8 SMP atau MTS ya. Nah, kali ini saya akan memberikan materi yang kedua. Bagian yang kedua tentang teorema Pythagoras gitu ya. Nah, di sini buka saja LKS-nya halaman 5. Nah, kita sudah masuk ke sub pembahasan kebalikan teorema Pythagoras atau menentukan jenis-jenis segitiga. Nah, pada segitiga ABC diketahui sisi-sisinya yaitu A, B, C dengan ketentuan A itu lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Berarti C yang paling besar ya. Nah, maka akan berlaku ketika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka segitiga itu jenisnya adalah segitiga siku-siku. Ingat, A dan B itu harus lebih kecil dari C ya. A lebih kecil dari C, B juga lebih kecil dari C. Nah, yang jadi patokan adalah bandingannya dengan C, dengan panjang sisi yang terpanjang, gitu ya. Yang kedua, jika A kuadrat ditambah B kuadrat kok lebih kecil dari C, maka jenis segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Yang C, jika A kuadrat ditambah B kuadrat kok lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga ABC itu jenisnya adalah segitiga lancip. Ingat, A harus lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Intinya begitu. Nah, sekarang yang halaman 6 dilihat yang lembar kegiatannya. Nah, nomor 1, dengan kebalikan teorema Pythagoras tentukan jenis segitiga ABC berikut jika diketahui. Nah, ini saya kerjakan yang A ya. Nah, AB-nya 6, AC-nya 8, BC-nya 10. Nah, berarti nanti katakanlah nanti perbandingannya itu A katanya lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C ya. Berarti 6 dengan 8 kan besar 8, oh berarti A-nya 6, 8-nya B, C-nya adalah 10. Ini begitu. Berarti nanti ketika A kuadrat tambah B kuadrat, nah, perbandingannya dengan 10 ini, 10 kuadrat besar mana atau sama dengan gitu ya, atau lebih kecil, intinya kan begitu. Berarti nanti untuk ujinya tinggal 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dengan 10 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64, nah, 10 kuadrat itu 100. 36 tambah 64, 100 juga kan. Nah, ini juga 100, ternyata sama dengan. Nah, karena dia sama dengan, maka jenisnya ini ya, maka jenisnya untuk yang A ini adalah segitiga siku-siku, karena dia sama dengan, gitu ya. Jenisnya adalah segitiga siku-siku. Berarti kalau saya tulis tadi sebagai syarat segitiga siku-siku adalah ketika A kuadrat ditambah B kuadrat, dia harus sama dengan C kuadrat. Nah, ternyata betul. Ini ya. Silakan yang B dan C dikerjakan sendiri ya. Nah, ini saya cuma mengerjakan yang A saja, yang B dan C-nya silakan dikerjakan. Dibuka LKS-nya yang halaman 6 lembar kegiatan. Nah, sekarang yang nomor 2. Hitunglah nilai X dan Y pada segitiga berikut ini ya. Nah, ini ada X, ada Y, ada 8. Ada 60. Berarti di sini kalau siku-siku berapa? 90 kan? Nah, di sini berapa ketemu kan? Berarti kalau dalam sebuah segitiga siku-siku jumlah sudutnya harus 180. Kalau di sini 60, di sini 90, berarti di sini, nah di sini berarti 30 kan? Nah, untuk menentukan salah satu sisinya kita pakai aturan sinus. Misalkan saya buatkan sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Nah, saya tulis rumusnya saja deh. Rumus aturan sinus. Nah, ini perbandingannya adalah A per sin A sama dengan B per sin
B sama dengan C per sin C. Ini rumusnya. Nah, penjelasannya berarti kalau panjang ini, nah, berarti sin-nya per sin yang di hadapannya. Berarti kalau 8, sin-nya sin 90. Kalau yang X ini, berarti pakainya sin-nya sin 30. Kalau Y ini, sin-nya pakai sin yang 60. Ingat, selalu yang berhadapan. 90 dengan 8, 30 berarti dengan X, Y berarti dengan 60. Berarti kalau saya buat perbandingan adalah 8 per sin 90, X per sin 30, Y-nya Y per sin 60. Gitu ya. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Ya, X dengan yang di hadapannya ya 30, Y dengan yang di hadapannya adalah 60. Nah, catatan berarti kalian harus tahu masing-masing sudutnya. Ya. Kita akan cari salah satu sisi dulu ya. Nah, misalkan saya mau nyari sisi Y ya. Berarti Y dengan 60 ya. Nah, berarti nanti kalau saya mau nyari Y berarti Y-nya per sin 60 sama dengan sisi yang sudah diketahui. Salah satu sisi yang diketahui adalah 8 kan? Berarti dengan 8 per sin. Nah, karena siku-siku dia berarti sin 90. Nah, karena yang ditanyakan Y, nah berarti nanti tinggal ini pindah ruas saja. Nah, ini kalau hilang kan, berarti ini tinggal naik ke atas ini. Berarti nanti Y sama dengan 8 dikali sin 60 derajat dibagi sin 90 derajat. Maka Y-nya akan ketemu 8 dikali sin 60. Nah, ini saya sudah buatkan. Ini adalah nilai sin, cos, dan tangen sudut-sudut istimewa ya. Nah, ini kalau aturan sinus berarti kita cukup lihat yang sinnya saja. Berarti kalau sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Oh, berarti yang sin 60 nanti dikali diganti setengah akar 3 dibagi sin 90. Sin 90 nya adalah 1. Nah, ini bisa dicoret. Memisahkan 4 kan? Menyisakan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4 akar 3. Gitu ya. Y-nya ketemu 4 akar 3. Nah, Y di sini berarti 4 akar 3. 4 akar 3. Nah, untuk nyari X bisa pakai aturan sinus ini, juga bisa pakai teorema Pythagoras. Yuk, yang X-nya kita pakai teorema Pythagoras. Berarti X sama dengan, karena yang diketahui dua sisi, salah satunya yang terpanjang, berarti yang terpanjang dikurangi kan? Berarti nanti 8 kuadrat min. Nah, ini 4 akar 3 dikuadratkan. Sama dengan 8 kuadrat 64 min 4 kuadrat 16 akar 3 berarti dikuadratkan 3 sama dengan akar dari 64 min 6 kali 3 18 1 kali 3 3 48 nah 64 kurangi 48. Nah, 14 kurangi 8 itu 6, sisa 5 ya, 5 kurangi 4 itu 1. Akar 16, akar 16 adalah 4. Berarti X-nya ketemu 4. X-nya ketemu 4. Gitu ya. Jadi 8, 4 akar 3 dan 4. Kalau mau pakai aturan sinus, nah ini aturan sinus ya, boleh. Nah, berarti kita nyoba ini ya, X ya. Nah, X berarti sinnya sin 30. Harusnya ketemu 4. Berarti X per sin 30 derajat sama dengan yang salah satu sudah ketahui, 8 per sin 90. Sin 90.
Nah, ini karena yang ditanyakan X, berarti yang dipindahkan sin 30-nya saja. X berarti 8 dikali sin 30 derajat dibagi sin 90 derajat. 8 dikali sin 30. Sin 30 ternyata setengah. Sin 90-nya kan 1 ya. Nah, 1. Baik. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 1, 4. Sama aja. Ya. Mau pakai aturan sinus 4, mau pakai teorema Pythagoras juga 4. Nah, tapi kalau ini salah satunya harus pakai aturan sinus sebelum kita pakai teorema Pythagoras. Gitu ya. Ini aturan sinus juga ketemu 4, aturan Pythagoras juga ketemu 4. Ini yang A ya, yang B dan C, ini yang halaman 6 ya. Yang B dan C silakan dicoba sendiri ya, dikerjakan. Kemudian yang nomor 3, adalah bahan diskusi. Bahan diskusinya juga silahkan dicoba dikerjakan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja.